guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu si Upan, dalam Jade Dynasty Season 3 episode 13 atau Jade Dynasty episode 65. Yang mana pada Jade Dynasty episode 65 ini menceritakan Xiaofan yang kembali ke Gunung Jingyun untuk menuju Gua Huang Yue. Akan tetapi, Xiaofan dihadang oleh seorang master hebat dari sekte Jingyun yang membuat Xiaofan harus bertarung hebat di sana. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di kuil gunung belakang sekte Jingyun pun terlihat Master Daosuan menemui seorang kakek tua yang sedang melakukan penghormatan leluhur di kuil tersebut, yang mana pak tua ini adalah Master Wan Jianyi. Di sini Master Wan Jianyi tidak menyangka jika Daosuan akan datang selarut ini. Master Daosuan pun juga tidak menyangka jika Master Wan Jianyi akan mewariskan teknik legendaris kepada Jingyu. Namun bagi Master Wan Jianyi, dirinya tidak akan seperti Master Daosuan yang selalu merahasiakan sesuatu hingga dibawa sampai mati. Di sini pun Master Daosuan bertanya, menurut Master Wan Jianyi, bagaimana para generasi muda mendatang akan memberi penghormatan kepada mereka berdua. Master Wan Jianyi pun mengatakan jika mungkin mereka akan menghormati penuh Master Daosuan. Sementara untuk Master Wan Jianyi, mungkin tidak ada satupun yang mengingat beliau. Kemudian Master Daosuan berkata, jika Master Wan Jianyi ini pasti sudah tahu apa yang Master Daosuan pikirkan. Master Wan Jianyi yang langsung paham pun mengatakan jika segel 7 Tianji sangat berhubungan dengan nasib Jingyun. Yang mana begitu dicabut, maka aura yang ditekan selama ribuan tahun itu bisa menjadi niat membunuh terhebat dari pedang Zuxian. Akan tetapi efek pembalikan pada pengguna pedang Zuxian ini mereka juga sudah mengetahuinya. Meskipun sudah mengetahuinya, namun bagi Master Daosuan, pertempuran ini sangat penting dan dirinya tidak punya pilihan lain. Sambil pergi pun Master Wan Jianyi berpesan agar Master Daosuan mengurus dirinya sendiri dan jangan sampai menyulitkan generasi muda, bahkan mengganggu Master Wan Jianyi yang nanti mungkin sudah mati. Sementara itu di sebuah pasar, kakek Xiaohuan pun berterima kasih kepada Xiaofan karena sudah membantu mereka kemarin. Akan tetapi menurut Xiaofan, mereka bisa selamat karena kemampuan mereka sendiri. Di sini pun kakek Xiaohuan pun langsung berniat pergi untuk melanjutkan perjalanan. Mendengar itu Xiaohuan bingung karena tujuan mereka ke sini untuk mencari perlindungan. Kemudian Xiaofan berkata, jika mungkin kakek Xiaohuan ini sudah tahu tujuan Xiaofan datang ke sini. Di sini kakek Xiaohuan mengatakan apapun tujuan Xiaofan, kakek Xiaohuan menyarankan agar Xiaofan tidak pergi ke tempat yang sedang dia tuju. Mendengar itu pun Xiaofan tak menyangka jika kakek Xiaohuan ini benar-benar tahu tentang Gua Huang Yue. Di sini pun kakek Xiaohuan mengatakan jika pelahap jiwa yang berada di dada Xiaofan adalah benda terjahat dan berbahaya. Namun itu sudah lama menyatu dengan darah dan jiwa Xiaofan. Dan meskipun benda itu memiliki kekuatan yang luar biasa, namun dia juga terus menggerogoti pikiran Xiaofan setiap saat. Yang mana jika Xiaofan tetap nekat pergi ke Gua Huang Yue itu, namun tiba-tiba pikiran Xiaofan goyah dan masuk ke dalam ilusi, maka pelahap jiwa ini pasti akan memanfaatkan keadaan Xiaofan tersebut dan Xiaofan akan menjadi boneka tanpa jiwa. Yang mana dengan kondisi Xiaofan sekarang ini, kemungkinan besar dirinya tidak akan bisa kembali. Terlihat Xiaofan sangat berterima kasih atas nasihat ini dan berniat ingin pergi. Di sini pun Xiaohuan memperingatkan jika sekarang semua aliran kebenaran berkumpul di sekte Jingyun. Dan Xiaofan jangan pergi untuk mencari mati. Namun Xiaofan malah meminta mereka pergi jauh ke utara karena gelombang monster akan segera tiba. Di sini pun kakek Xiaohuan merasa jika Guili ini memang bertekad untuk mati. Dan sepertinya sekte Jingyun akan menghadapi masalah internal. Sementara itu terlihat jika Zheng Susu masih menghadapi gelombang monster yang tak kunjung usai di kota Heyang. Dan Zheng Susu terus menggunakan tekniknya untuk menghadapi gelombang ini. Terlihat dengan cepat Susu menyelamatkan seorang bocah yang ada di tempat ini. Dan Zheng Susu semakin panik karena gelombang monster ini seperti tidak ada habisnya. Di sini pun Lu Suiji dan Xiao Yije pun meminta Jingyu untuk melindungi Zheng Susu. Terlihat Lu Suiji pun langsung menggunakan teknik esnya untuk menahan pergerakan para binatang itu. Dan kemudian Jingyu langsung menggunakan pedang naganya setelah Xiao Yije menyerang lebih dulu. Akan tetapi setelah berhasil mengalahkan monster itu, Jingyu pun merasa jika tekniknya masih kurang sedikit lagi.
Melihat monster yang terlalu banyak, Lu Sueju pun memberitahu jika tidak baik mereka terlalu lama bertarung di tempat ini. Dan melihat monster yang akan datang lagi, Xiao Yeje pun mengajak teman-temannya itu untuk kembali lagi ke sekte Jingyun. Apalagi penduduk kota Heiang sudah dievakuasi dengan aman. Namun saat akan pergi, terlihat ada seseorang yang melempar batu ke arah Jingyu. Dan saat Jingyu membuka kain yang terlilit di batu itu, terdapat pesan jika ada api di belakang gunung Jingyun. Sementara Xiaofan yang sudah berada di gunung belakang sekte Jingyun pun merasa jika tempat ini masih seperti dulu. Master Wan Jianyi yang berada di situ pun mengatakan jika sepertinya pemuda ini salah jalan. Karena jika Xiaofan ingin melawan monster, seharusnya dia pergi ke gunung depan. Di sini Xiaofan terkejut karena orang ini hanya beberapa langkah di depannya. Namun Xiaofan pun tidak menyadari keberadaan orang ini. Kemudian Xiaofan pun meminta Pak Tua ini untuk tidak menghalanginya karena Xiaofan mempunyai urusan penting. Saat Xiaofan akan maju, terlihat sebuah penghalang yang menahannya. Dan Xiaofan pun tahu jika itu adalah penghalang Jingyun. Master Wan Jianyi pun meminta pemuda ini untuk cepat pergi karena di depan mereka adalah area penting sekte Jingyun dan bukan tempat untuk orang luar. Di sini pun Xiaofan menyadari jika penghalang ini sangat mirip dengan penghalang di gerbang utama. Maka dari itu pun Xiaofan menggunakan teknik aliran Taiji Xuanjing untuk menembus itu. Terlihat Xiaofan juga langsung menggunakan teknik Brahma Prajna saat Master Wan Jianyi ini berusaha menekannya. Dan setelah melihat kedua teknik itu pun, Master Wan Jianyi baru menyadari jika pemuda ini ternyata Zhang Xiaofan yang diusir dari sekte Jingyun 10 tahun lalu. Di sini pun Xiaofan juga tidak menyangka jika di gunung belakang sekte Jingyun masih ada seorang sehebat Pak Tua ini. Kemudian terlihat Xiaofan pun berusaha menyerang Master Wan Jianyi tersebut. Akan tetapi terlihat jika Master Wan Jianyi dengan mudah menahan setiap pergerakan Xiaofan. Sambil menyerang, Master Wan Jianyi pun mengatakan jika pria sejati harus bisa menjelajahi dunia. Yang mana jika Xiaofan ingin lewat, maka Xiaofan harus menggunakan kemampuannya sendiri. Di sini Xiaofan pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Pak Tua ini karena kemampuan Pak Tua ini sangat dalam dan tidak bisa diukur. Kemudian terlihat Master Wan Jianyi ini langsung menggunakan teknik petirnya saat Xiaofan mulai menggunakan teknik pelahap jiwanya. Yang mana hal itu pun membuat Xiaofan sampai terlempar jauh. Akan tetapi di sini pun Xiaofan sudah memasang teknik pelahap jiwa lain yang memunculkan 3 bentuk jiwanya dari portal yang dia buat. Namun Master Wan Jianyi pun dengan mudah menghadapi itu. Di sini pun Master Wan Jianyi tidak menyangka jika anak muda ini sudah menguasai 3 teknik hingga sampai ke tingkat ini. Terlihat Xiaofan pun kembali menggunakan teknik lainnya dari pelahap jiwanya lagi. Akan tetapi di sini Master Wan Jianyi menggunakan teknik esnya dan membekukan 3 bentuk jiwa dari Xiaofan ini. Namun tubuh asli Xiaofan pun langsung muncul dari arah lain untuk menyerang Master Wan Jianyi ini. Sementara di aula sekte Jingyun, semua murid diberitahu jika gelombang monster sudah muncul di kaki gunung Jingyun. Bahkan di antaranya terlihat jejak dari raja monster ini. Mendengar itu pun tampak semua murid langsung pesimis dibuatnya. Kemudian di sini Yun Yilan mengatakan jika semua orang di sini adalah tulang punggung aliran kebenaran, yang mana mereka tidak boleh takut dan mundur saat menghadapi musuh kuat, dan mereka tidak boleh diam dan menunggu kematian sekuat apapun monster tersebut. Apalagi sekte Jingyun masih mempunyai formasi pedang Zuxian yang bisa menggetarkan dunia. Dan di sini pun Yun Yilan meminta Master Daosuan untuk menggunakan formasi itu demi seluruh makhluk di dunia ini. Di sini pun Master Pu Hong juga berkata jika semuanya terserah keputusan Master Daosuan tersebut. Sementara para murid di bawah pun langsung memohon kepada Master Daosuan untuk menggunakan formasi pedang Zuxian tersebut. Di sini pun Master Daosuan hanya berkata jika sekarang bencana besar sudah dekat, yang mana nasib seluruh dunia bergantung pada pertempuran ini. Maka dari itu, sekte Jingyun akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memusnahkan para monster ini demi keadilan. Dan Master Daosuan meminta semua orang untuk pergi ke gunung depan dan menunggu perintah. Sementara para ketua dan tetua cabang tetap di sini untuk merencanakan strategi pertahanan. Di sini pun Zhang Zusu sangat yakin jika dengan formasi pedang Zuxian pasti mereka bisa mengalahkan para monster ini. Akan tetapi terlihat jika Jingyu masih memikirkan tulisan di kain tadi. Di sini pun Zusu bertanya tak mungkin ada api di belakang gunung Jingyun. Dan seketika Jingyu sadar jika tempat yang dimaksud berada di belakang gunung sekte Jingyun. Sementara Xiaofan terkejut karena Pak Tua ini bisa menghancurkan kekuatan jahat pemakan jiwa hanya menggunakan tangan kosong. Terlihat topi Master Wan Jianyi sampai terbelah karena menahan tongkat Xiaofan tersebut. Di sini pun Master Wan Jianyi menyadari jika anak ini pada dasarnya murni dan baik.
Namun karena nasib malang, dia malah terjatuh ke jalan iblis. Yang mana hal itu pun bukan sepenuhnya salah dari Siofan ini. Dan Siofan yang sekarang ini sebagian besar dipengaruhi oleh mutiara pelahap darah itu. Kemudian Master Wan Jianyi mencabut pohon untuk mengetes benda jahat di tangan Siofan tersebut. Terlihat Siofan pun menahan pohon itu menggunakan tangannya. Akan tetapi Master Wan Jianyi pun langsung memukul Siofan hingga terlimpar lagi. Setelah itu Siofan menggunakan lonceng Brahma Prajna untuk menahan pohon yang dipukulkan kembali. Sementara Jingyu yang sedang menuju belakang gunung pun bertanya-tanya apakah ada yang bertarung di belakang gunung. Dan dia yakin jika gurunya pasti baik-baik saja karena pedang naganya itu terus memberi sinyal bahaya. Terlihat Master Wan Jianyi pun meminum air dari kendinya untuk sementara waktu. Akan tetapi beliau mengakui jika 3 aliran ilmu menyatu tanpa cacat saat Siofan mulai mengeluarkan teknik dari kuil Tianyin. Dan menurut beliau, karakter serta pengalaman seperti ini mungkin akan sulit ditemukan lagi di dunia ini. Dan beliau juga mengakui jika Tian Buyi bisa mendidik murid seperti Siofan adalah hal yang luar biasa. Terlihat Wan Jianyi bisa menghancurkan teknik Siofan ini hanya menggunakan 1 tetes airnya. Dan Siofan terkejut karena energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba berhenti mengalir. Di sini Siofan pun bertanya-tanya siapa orang ini sebenarnya. Sementara Master Wan Jianyi mengakui jika beliau tidak salah menilai Siofan karena sampai saat ini Siofan masih bisa bergerak bebas. Bahkan beliau tidak menyangka jika di akhir hidupnya beliau masih bisa bertemu orang seperti Siofan ini, yang mana berarti langit tidak mengecewakan Master Wan Jianyi. Terlihat Siofan sampai terlempar mencoba menahan serangan Master Wan Jianyi tersebut. Kemudian terlihat jika Master Wan Jianyi memukul Siofan secara bertubi-tubi. Terlihat Siofan pun terus berusaha mengimbangi Master Wan Jianyi ini. Akan tetapi teknik Master Wan Jianyi yang terlalu tinggi terus menahan setiap serangan Siofan. Kemudian Master Wan Jianyi pun mengeluarkan teknik petirnya. Dan beliau bertanya apakah Siofan berani menerima pedang kayu milik beliau ini. Kemudian terlihat beliau pun mengeluarkan teknik yang khusus untuk membunuh iblis. Melihat teknik setinggi itu pun, Siofan langsung menyadari jika Pak Tua ini adalah sang legenda sekte Jingyun, yaitu Wang Jianyi. Terlihat Siofan pun seperti terkurung ke dalam dimensi milik Wan Jianyi. Dengan cepat pun Siofan kembali menggunakan teknik Brahma Prajna melihat Master Wan Jianyi mulai mengayunkan teknik pedangnya. Akan tetapi terlihat jika teknik kuat ini mampu dengan mudah menghancurkan lonceng Siofan tersebut. Kemudian terlihat fluktuasi kekuatan besar saat Siofan berusaha menahan itu menggunakan tongkatnya. Kemudian di sini Siofan pun menyayangkan karena Master Wan Jianyi tidak mempunyai pedang pembunuh naga lagi. Akan tetapi dengan pedang kayunya yang sudah patah, Master Wan Jianyi pun terus berusaha menyerang Siofan. Di sini pun Siofan bertekad untuk tidak mati di tempat ini. Namun Siofan kemudian terlempar karena tiba-tiba saja Master Wan Jianyi terluka parah. Jingyu yang sudah berada di tempat itu pun hanya bisa melihat gurunya itu terluka parah dengan lubang yang sudah menembus dadanya. Dan Jingyu tidak percaya karena masternya itu terluka parah. Dengan cepat pun Jingyu langsung menangkap tubuh Master Wan Jianyi yang sudah tidak berdaya tersebut. Dan di sini Jingyu bertanya-tanya siapa yang melukai Master Wan Jianyi ini, karena Jingyu berjanji akan membalaskan dendam ini. Dengan sisa tenaganya pun Master Wan Jianyi berusaha menunjukkan sebuah arah, dan beliau pun hanya bisa mengucapkan kata Zhang Xiaofan dengan terpatah-patah. Terlihat pedang Jingyu terus memberikan sinyal saat Master Wan Jianyi ini sudah tiada. Di sini pun Jingyu teringat saat dulu Master Wan Jianyi bertanya apa makna dari pedang pembunuh naga milik Jingyu. Dan Jingyu saat itu mengatakan jika makna pedangnya adalah maju tanpa henti dan hidup dari kematian. Master Wan Jianyi pun membenarkan perkataan Jingyu ini. Bahkan beliau meminta Jingyu untuk terus mengingat makna dari pedang itu dan melatih hingga tingkat tertinggi. Karena beliau yakin jika Jingyu akan melampaui beliau. Terlihat kebencian Jingyu pada Siofan pun membesar karena dia merasa jika Siofan yang menghabisi gurunya itu. Namun ternyata Master Zekel yang mengubah dirinya menjadi Siofan dan menghabisi Master Wan Jianyi saat beliau bertarung dengan Siofan yang asli tadi. Sementara itu terlihat Biksu Puhong, Yun Yilan dan Master Daosuan pun sudah keluar untuk bersiap menghadapi Dewa Binatang yang muncul. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 65 ini. Meskipun Siofan yang dari tadi bertarung dengan Master Wan Jianyi, namun pada akhirnya Master Zekel yang mencari kesempatan untuk menghabisi Master terkuat sekte Jingyun ini ya.
Dan apakah kebencian Jeng Yu benar-benar akan membesar karena kejadian ini? Kita tunggu saja dalam Jadi Dinasti episode 66. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.